Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Anak bapak semuanya, mudah-mudahan hari ini kita, keluarga kita, orang terdekat dengan kita masih keadaan sehat walafiat. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu bab yang keempat tentang wuduk dan tayamum. Silakan anak bapak buka halaman 47. Berwuduk itu artinya, ya, berwuduk artinya bersuci dari hadas kecil. Anak bapak sudah tahu karena pasti sebelumnya dari kelas 1, kelas 2 nanti itu akan dipelajari juga. Tujuan wudhu itu adalah untuk menghilangkan hadas kecil. Kita berwudhu paling bagus dan lebih baik yaitu dengan menggunakan air yang suci. Nah, kalau kita sedang berwudhu, kita harus melakukannya dengan baik dan benar sesuai urutan dan tata cara berwudhu. Dan kita wajib hukumnya melaksanakan wudhu itu sebelum kita sholat. Jika kita berwudhu dengan baik dan benar, tertib dan berurutan, Allah akan menerima ibadah sholat yang kita kerjakan. Namun sebaliknya, jika wudhu kita itu tidak sempurna, tidak berurutan, maka ibadah kita itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjutkan. Yang pertama tentang rukun wudhu. Rukun itu apa sih? Rukun itu adalah hal yang wajib, yang harus kita lakukan ketika sedang berwudhu. Kalau tinggal berarti wudhunya tidak sah. Makanya dia wajib atau harus. Jika salah satu rukun ada yang terlewatkan atau tidak dikerjakan, maka wudhu kita tersebut nanti tidak akan sah dan wajib kita ulang dari awal. Anak bapak semuanya, jumlah rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama, membaca niat dalam hati. Anak bapak sudah biasa. Nomor 2, membasuh muka. Anak bapak lihat dalam buku cara membasuh muka yang benar itu seperti apa. Harus basah semuanya. Dan yang ketiga adalah membasuh kedua tangan kita sampai siku. Jangan sampai ada yang tidak basah seperti yang kita praktekkan di waktu kelas 1. Yang keempat adalah mengusap sebahagian kepala atau rambut kita. Dan yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jangan sampai ada yang tidak kena, baik bagian depan ataupun belakang. Kukunya pun harus kena. Dan yang keenam adalah tertib atau berurutan. Tidak boleh mengerjakan tangan, membasuh tangan terlebih dahulu, baru basuh muka. Atau basuh kepala dulu, baru basuh tangan. Tidak boleh, harus sesuai dengan urutan. Anak bapak semuanya, selanjutnya adalah tentang sunnah wudhu. Apa itu sunnah wudhu? Sunnah wudhu itu adalah hal yang baik dilakukan ketika berwudhu, karena akan menambah pahala dan menambah kesempurnaan wudhu kita sendiri. Apa-apa saja itu sunnah wudhu? Yang pertama adalah membaca basmalah. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Terus membersihkan lubang hidung.
Kelima, membasuh kedua telinga. Keenam, membasuh setiap anggota wuduk sebanyak 3 kali. Ketujuh, mendahulukan membasuh yang kanan baru yang kiri. Yang kedelapan, membaca doa sesudah berwuduk. Nah, itu adalah sunnah wuduk yang sudah biasa kita lakukan ketika kita berwuduk. Anak bapak pastinya sudah paham. Dan selanjutnya adalah tentang yang membatalkan wudhu. Ini pun sudah sering kita dengar, bahkan sudah kita pelajari. Yang membatalkan wudhu itu, yang pertama, kalau ini terjadi kepada kita, wudhu kita pasti akan batal. Yang pertama adalah keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Artinya anak bapak buang air kecil atau buang air besar atau buang angin, nah wudhunya nanti akan batal, harus ulang wudhu. Dan yang kedua adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, ya, bersentuhan kulitnya yang bukan mahram. Teman di kelas atau orang yang tidak kita kenal bersentuhan laki-laki dengan perempuan, maka wudhu kita nanti akan batal, terkecuali ada lapis kain di tangan kita, dilapisi dengan kain. Yang ketiga adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan secara langsung tanpa penghalang, ya. Anak bapak pastinya sudah paham, tidak boleh menyentuh kemaluan ketika kita berwuduk. Yang keempat adalah hilang ingatan. Karena apa hilang ingatannya? Karena orang itu gila atau orang mabuk, atau karena dia pingsan atau yang lain, maka wuduknya akan batal, harus diulang kembali wuduknya. Yang terakhir adalah tertidur. Nah, kalau anak bapak tertidur, wuduknya nanti akan batal, harus diulang dari nah, jika anak bapak melakukan salah satu dari yang 5 tersebut, maka wudhu anak bapak itu akan batal dan diulang kembali. Anak bapak semuanya, seterusnya adalah yang terakhir tentang doa sesudah berwuduk. Nah, ini anak bapak harus berdoa sesudah berwuduk. Apa sih doa sesudah berwuduk? Pasti anak bapak sudah tahu, yaitu, coba dilihat bukunya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, itu adalah doa sesudah berwuduk. Kita harus berdoa kalau kita selesai berwuduk, sunnah hukumnya, mendapat pahala. Nah, anak bapak semuanya, itulah pelajaran kita hari ini tentang rukun wudhu, sunnah wudhu, dan yang membatalkan wudhu. Karena kita sudah sering belajar ini sebelumnya dan kita melakukan aktivitas ini dalam kehidupan kita sehari-hari, anak bapak tentunya tambah paham dengan belajar dan terus belajar tentang wudhu, supaya ibadah kita nanti kepada Allah bagus dan benar. Anak bapak semuanya, untuk tugas kita hari ini adalah, anak bapak silahkan nanti direkamkan doa sesudah berwudhu ini. Kalau sudah hafal, silahkan dikirim ke Pak Anwar, boleh video, boleh dengan audio. Kalau sudah selesai dihafal, silahkan dikirimkan ke Pak Anwar. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.